Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, penguji uji kompetensi program pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama Thomas Temu, Program Studi Pendidikan Agama Katolik. Nomor peserta PPG 30076318 0001. NIM PPG 25104524. Nomor daftar ujian 2025220698. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tabakanilan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada LPTK atau STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei 2025, saya melakukan perekaman video praktik pembelajaran uji kinerja pendidikan profesi guru dengan elemen pribadi peserta didik. Judul, Aku Dipanggil Untuk Berkembang. Topik, mengembangkan kemampuan diriku. Mohon masukan, kritik, dan saran dari Dewan Penguji. Baik proses penyajian materi dan praktik pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan menjadikan saya sebagai guru yang profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ayo silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Udah semangat ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Itu baru namanya anak tuh. Semangat kalau mau belajar tuh. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Angkat tangan yuk. Semuanya pasti sarapan ya? Oke. Siapa yang gak sikat gigi? Siapa yang mau mandi? Semuanya mandi. Oke, hebat ya. Harus bersih, harus rapi. Perhatikan rambut. Perhatikan rambut ya. Ayo, dirapikan. Sebelum kita mulai pembelajaran harus dirapikan dulu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan kemampuan diriku. Sebelum kita mulai atau melanjutkan ke materi kita hari ini, kita awali dengan doa. Dan Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Siti. Terima kasih atas hari yang baru ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Hari ini kami akan belajar menjadi murid-mu yang bertanggung jawab dan penuh semangat. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Bantulah kami agar kami bisa mengembangkan talenta yang Engkau berikan. Semoga pimpin kami dalam setiap langkah. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Septinya. Tepuk tangan buat Septi dulu. Ayo tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak mau tanya dulu, ya, masih ingatkah kalian bahwa kita semua diciptakan
ini kita lanjutkan dengan materi tentang mengembangkan kemampuan diri. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu bisa dibaca di depan ya. Coba sama-sama membaca. 1. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk masuk ke sana kita harus buat kesepakatan belajar dulu, supaya dalam proses pembelajaran kita tidak ada yang ribut, tidak ada yang bicara sendiri, ya, tidak ada yang sibuk sendiri. Dan itu harus diterapkan dalam pribadi kita sebagai siswa sekolah dasar negeri 1 Tabakanilan. Kita akan menyaksikan tayangan kisah tentang Georgesa, di mana dia adalah inspiratif buat kita. Dia adalah ilmuwan muda dari Indonesia yang menemukan potensinya sejak kecil. Inilah videonya ya. Sektor ini dikenal sebagai sang jenius Papua. Ia adalah salah satu dunia dari Papua. Ia dikenal sebagai salah satu juara Olimpiade Fisika dan putra Indonesia dari Papua yang paling berbakat. Septimius Georgesa adalah seorang pemenang lomba first step di Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Yang kemudian diberi namanya sendiri, yaitu Georgesa Formula. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukan itu berhasil memenangkan first step to Nobel Prize in Physics yang itu mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri dari 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu. Menyaksikan bersama-sama kisah tentang Georgesa. Ya. Bagaimana perasaannya anak-anak? Hah? Bagaimana perasaannya? Sedih? Sedih. Apa yang membuat saya sedih? Dia hebat. Tasya? Senang. Alasannya apa, Nak? Dia bisa jadi mengharumkan keluarganya. Bisa membanggakan keluarga. Ya. Coba perhatikan, Georgesa ini orangnya tinggal di kampung, di pedalaman. Hidupannya sangat sederhana. Mau sekolah aja susah. Apalagi punya uang jajan. Ya. Jadi kekurangan itu bukan berarti menyuruh kita tidak berkembang, tetapi dengan kekurangan kita tadi kita harus berusaha lebih rajin lagi. Itu yang memicu Georgesa supaya lebih semangat untuk belajar. Ya. Nah, dari kisah-kisah Georgesa tadi ada beberapa pertanyaan yang memandu kita hari ini ya. Untuk Anda jawab ya. Nanti kita akan diskusi. Kisah tentang Georgesa yang dimana memiliki banyak kekurangan tapi tidak menyurutkan untuk belajar, untuk mengasah potensi yang dia miliki sampai dia menjadi orang yang terkenal, membanggakan keluarga, membanggakan negara, membanggakan daerah asalnya. Ya. Nah. Ada pertanyaan untuk kita. Apa itu pengembangan diri? Apalagi? Gak boleh malu.
mempunyai tekad. Hah? Mempunyai tekad. Mempunyai tekad. Dan aku mencoba kembali. Dan aku mencoba. Tidak boleh takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Apalagi? Dan karena kalau gagal. Tidak boleh merasa putus asa ya kalau ada sesuatu yang gagal. Gagal itu awal dari kesuksesan. Harus coba terus menerus. Apa itu? Mengembangkan atau pengembangan diri. Pengembangan diri itu kita harus berlatih, mengasah, mengolah potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mengenali potensi atau kemampuan kita? Membanggakan. Ini anak, untuk apa kita harus mengenali kemampuan kita? Supaya apa? Hah? Supaya apa? Nak? Supaya prestasi. Ya? Apalagi? Mewujudkan impian. Supaya kita bisa mewujudkan impian kita. Ya? Bagus sekali jawabannya. Untuk apa kita perlu mengenali kemampuan diri kita? Supaya apa? Supaya kita mengolahnya, ya, membentuknya, melatihnya, supaya kita supaya kemampuan yang kita miliki itu menjadi apa? Menjadi nampak, dan itu membuat kita berhasil, bisa membahagiakan orang tua, bisa membanggakan nama besar negara kita, daerah kita, kabupaten kita, provinsi kita, kecamatan kita, kampung kelahiran kita. Nanti orang bilang, wih, itu anak siapa? Anaknya Donatus. Kita akan membentuk kelompok. Karena kita di dalam ruangan ini hanya yang di sini kelompok 2. Nah, di dalam kelompok itu kalian akan mendiskusikan, ya, memberikan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan pendukung yang ada di situ, ya. Apa saja potensi yang kamu miliki? Jangan melihat siapa-siapa ya yang Anda miliki dalam kelompok Anda, ya. Ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, ya. Apa hambatan mereka dalam mengembangkan potensi itu? Apa hambatan kamu untuk mengembangkan potensi atau talenta yang kamu miliki? Apa saja yang hambatannya? Kemudian apa solusi atau cara yang bisa kamu lakukan? Kira-kira apa yang bisa, kalau kayak gini masalahnya apa sih jalan keluarnya? Contoh, Septi punya bakat atau talenta menyanyi. Sangga. Lanjut. Tulis pesan-pesan supaya bisa dibaca. Itu kemampuan yang Anda miliki, ya. Pokoknya digali terus, dicantum apa ya yang saya bisa ya. Wah, deh. Yang besar, ya. Siapa Cia kamu, Yeri? Memasak, menggambar, terus menyanyi kak. Loh, yang menjadi penggemar di gereja kita hebat.
mengembangkan kemampuan. Ya, yaitu ada di Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca sama-sama ya. Suatu hari ada seorang yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu Tuhan itu memanggil 3 hambanya. Tuhan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuhan itu mempercaya talentanya sesuai dalam masing-masing hambanya. Kemudian pergilah Tuhan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut maka dia kembali lagi dan mengumpulkan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga karena takut maka dia kembali lagi dan mengumpulkan 1 talenta itu. Suatu hari Tuhan itu kembali pulang dengan kemenangan dengan 3 hambanya. Lalu Tuhan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuhan itu memuji hamba pertama dan kedua karena sudah setia dan memberikan lagi yang lebih banyak. Tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuhan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan apa yang dikatakan Yesus tentang mengembangkan kemampuan. Sudah menyaksikan tadi? Sudah membaca sama-sama Injilnya? Ya? Apa pesan Yesus dalam kisah tadi? Jangan pernah takut. Jangan malas. Kata Yesus. Gak boleh takut, gak boleh malas. Apa lagi? Harus berjuang. Apa pesan Yesus dalam kisah tadi? Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bertanggung jawab atas talenta atau kemampuan kita? Siapa? Diri kita sendiri, nggak orang lain, nggak mama ya. Mama boleh cerewet-cerewet tiap hari, Septi. Yang bertanggung jawab atas kemampuan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, mama hanya atau nenek hanya mendorong kita supaya kita bisa menemukan kemampuan yang kita miliki. Apa yang terjadi kalau talenta itu kita tidak kembangkan? Jadi malas, apalagi tidak rajin, apalagi tidak percaya diri, kita jadi kuper, ya. Ya, apa yang terjadi jika talenta tidak dikembangkan, anak-anak? Kita hanya berdiri di tempat. Kita tidak tahu apa kemampuan kita, ya. Apa yang terjadi jika talenta tidak dikembangkan? Ya, kita seperti ini saja. Kita tidak bisa berubah. Nah, talenta itu kalau nggak digali, dikembangkan, hilang, kata Seti tadi. Maka tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai pribadi
anak-anak Yesus, kita harus mampu untuk menggali. Tuhan memberikan kita kemampuan itu banyak sekali. Sekarang tugas kita menggali, mencari tahu. Miliki hari ini mungkin saya baru menemukan kemampuan saya bisa berbicara di depan banyak orang. Bisa memimpin doa di depan banyak orang. Bisa menyanyikan mazmur di gereja. Dan aku kemarin dapat juara. Dan saya kemarin juara berapa anak? Juara 1, peringkat 1 di kelas. Rekali 2. Tentang dulu untuk kita semua. Iya, itu yang Bapak senang dari kalian ya. Kerja kelompok di rumah nanti kumpul ini yang ini ya. Perhatikan ya. Jenis-jenis talenta, cara mengembangkan talenta, dan nilai-nilai yang bisa diteladani dari Injil. Itu kerjakan di rumah. Minta tolong orang tua, bapak, mama, kakak ya. Nah, nanti minggu depan baru kita ini ya. Ada pantu. Oke. Anak-anak, masing-masing kita telah diberi sejumlah talenta. Misalnya bakat, suka, cita. Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar apa yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar usaha dan perjuangan kita untuk mengembangkannya bagi kepentingan banyak orang menurut kesanggupan masing-masing. Rangkuman materi kita hari ini ya. Nanti Bapak bagikan ya. Pertama, pengalaman hidup dalam keluarga sederhana karena ekonomi lemah tidak menjadi halangan untuk orang belajar. Ya. Contoh, Georgesa telah membuktikan kekurangan bukan berarti membuat dirinya harus berhenti bermimpi. Ia membuktikan banyak cara untuk meraih kesuksesan dan menjadi sosok yang mengembangkan. Siapa bagi kita yang hari ini belajar tentang mengembangkan kemampuan, ya, mudah-mudahan ini pulang nanti kalian ingat kembali bahwa Georgia ini sudah membuat saya harus bersemangat, ya, supaya rajin belajar dan mengembangkan bakat talenta diri kita dengan iringan doa. Anak-anak, sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dan mohon kesediaan dari anak-anak untuk memimpin doa. Tasya? Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi terang bagi dunia. Selamat siang, kita pulang ya.